Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya dan selalu berbahagia ya teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Hari ini saya bahagia sekali karena di samping saya sudah ada wanita super cantik gitu ya. Tapi dia bukan model teman-teman, tenang aja. Beliau ini adalah seorang yang jauh-jauh sebenarnya datang kita culik ke podcast Literasi Sulut, seorang penulis dan founder dari Indo Trackers, akrab disapa Sania Rashid. Kalau saya sering sapa beliau dengan Teteh. Maklum orang Sunda. Sunda Teh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini merona sekali, Masya Allah. Sesuai dengan ceria cetar di luar kan cetar panas. Ya, panas ya Bu. Manado panas. Manado kemarin hujan Teh dan Iya. barusan juga kita ada kejadian sedikit gitu ya, banjir. Kemarin teman-teman, tapi alhamdulillahnya sudah mulai membaik. Dan dia mau tanya dulu nih ke Teteh. Kan Teteh kesini tuh punya agenda adalah ini buku sudah di depan kita nih, bedah atau book talk kemarin ya. Betul. Mempromosikan buku Teteh, Gede Pangrango dan Salju Everest. Ini adalah buku yang kedua ya Teh ya? Iya. Buku yang kedua. Gimana? Aku mau tanya dulu, dia mau tanya dulu, perjalanan Teteh atau sudah berapa hari di Manado nih, gimana kesan Teteh? Ketawanya penuh arti ya Sobat Literasi. Kebetulan ini saya ke Manado keempat kali. Oke. Jadi sudah, maksudnya ke Manado itu udah ya bukan kali pertama. Bukan kali pertama. Cuma kali pertama inilah akhirnya saya delay di Makassar karena Manado banjir kemarin hari Jumat. Hari Jumat. Iya benar banget. Saya transit di Makassar 9 jam. 9 jam karena banjir dan cuaca juga buruk. Yes, Bandara Samratulangi belum bisa landing, memadai ya. Untuk pesawat landing. Akhirnya saya di sana. Gitu. Di Makassar. Di Makassar. Di Selama? airport tidak kemana-mana. Selama 9 jam. 9 jam, good job. Tapi bagi anak pendaki gunung Mendaki itu gunung mah tabah sampai sampai akhir. Oke, baik Teteh. Hari ini tuh kita punya judul romantisme para pendaki. Asik. Berat kali lah. Enggak, itu enggak biasa. ya, malah seru ya. Kita akan bahas tentang romantisme para pendaki gunung. Karena pendaki itu meskipun kelihatannya gagah, Strong gitu ya. strong, semuanya melo, baperan, Hah? romantis. Seriusan, Romantis iya. ya? Mau cewek mau cowok begitu. Karena mungkin sebenarnya dibalik keperkasaan, hiking gitu kan, anak gunung. Tapi sebenarnya mereka juga kan kalau teman-teman Teteh gitu dan Teteh sendiri kan ingin melihat alam semesta. Betul, gitu kan. iya. Ingin menghargai sebuah mahakarya yang luar biasa dan sampai ke puncak itu. Iya. Iya sih, benar juga sih, romantis. Aslinya sih. romantis, aslinya hatinya Hello Kitty semua deh. Oh, baik. Iya, kita badan mah kekar, hati Hello Kitty. Hati mah Hello Kitty. Teh, kan bicara soal mendaki gunung, kemudian itu adalah sebuah hal yang sehari-hari mungkin ya menjadi topik yang selalu diperbincangkan gitu oleh Teteh. Nah, Teteh, Dila sebelum itu Dila pengen tahu dulu nih tentang masa kecil Teteh itu seperti apa sih? Masa kecil saya bahagia. Iya, terlihat kok Teh. Alhamdulillah saya bahagia. Saya tinggal di sebuah kota kecil namanya Cianjur di Jawa Barat. Dulu itu saya tinggal sama nenek saya, gitu kan, sesuai dengan yang saya jabarkan di sini, gitu kan. Sebagaimana layaknya anak sekolah, ya seperti itu. Nah, lalu saya itu suka yang namanya baca buku kan. Lalu langganan majalah Bobo. Saat kecil tuh paling seneng bacanya buku majalah Bobo, 5 sekawan. Oke. Apalagi 5 sekawan kan yang berempat sama anjing itu kan. Iya. Pokoknya kayak Enid Blyton. Nah, itu pasti saya baca. Nice.
Nice, gitu. Iya, Terus saya ada kakak saya, sekarang udah almarhum. Nah, beliau itu juga suka membaca. Jadi beliau itu punya buku-buku, dan buku-bukunya itu Salah Asuhan, Siti Nurbaya. Oh iya. Berat ya, Bo, untuk anak SD. Dan kamu udah baca Saya buku-buku udah baca itu? itu Abdul Muiz yang kayak begitu. Gitu kan. Iya. Jadi Anak usia saat SD, itu? SD kelas 4, kelas 5 yang seperti itu. Jadi karena saya suka membaca, terus kakak saya juga suka membaca, akhirnya kita apa ya? Kalau saya sendiri gitu kan, saya itu kepingin berpetualang ceritanya gitu kan. Karena saya bukan tipe anak yang demen diem di rumah. Oh iya, bukan anak rumahan ya, Bukan. sobat literasi ya. Bukan, kalau Manado bilang bapontar. Oh iya. Nggak seneng di rumah, Nggak seneng namanya di rumah, bapontar. Lalu saya baca majalah Bobo itu, ada sisipan komik, namanya Pak Janggut. Tokoh Pak Janggut itu orangnya pendek, kecil, selalu bawa buntelan, dan selalu berkelana. Jadi waktu saya SD itu saya bilang pengen seperti Pak Janggut, berpetualang gitu kan. Mau gimana pun caranya, pokoknya saya mau keliling dunia yang kayak gitu. Gitulah masa kecilnya. Happy aja sih, alhamdulillah. Happy aja ya. Happy Tapi aja. menarik, aku lihat di Instagram Teteh tuh nama Teteh itu Sania Dora Rashid. Kok ada Doranya sih? Karena kan waktu itu kan waktu kecil ceritanya idolanya Pak Janggut. Setelah udah besar nih, udah di atas 20-an nih. Iya. Ada tokoh itu apa anak kartun kecil itu? Iya, Dora the Explorer. Iya. Terobsesi ceritanya, wah ini Pak Janggut masa kini gitu kan. Janggut masa kini. Pak Janggut masa kini. Gitu. Peta Ya ya. peta yang gitu. Jadi karena saya suka naik gunung, lalu sampai teman kerja saya waktu saya kerja di luar negeri, mereka juga melihat akhirnya di Facebook itu kan, sosial media, ini anak setiap weekend nggak pernah berhenti ya, ke gunung ini, ke gunung itu. Terus akhirnya karena saya suka Dora, akhirnya mereka semua manggilnya Dora. Sampai sekarang mereka manggil Dora. Sampai sekarang ya. Manggilnya Teh Dora bukan? Iya, nggak pakai teh sih. Dora aja. Oke, Teh, menarik sekali ya cerita tentang masa kecil Teteh yang senang udah demen baca dari kecil, karena memang ekosistemnya juga terbangun gitu ya, didekatkan dengan bahan bacaan juga gitu. Betul. Nah, Teh, bercerita soal masa kecil itu kan sangat berdampak ya. Betul. di kehidupan kita di sekarang ini ataupun di masa Teteh mulai beranjak remaja kemudian menuju ke dewasa gitu ya. Dengan penasaran tentang bagaimana karir Teteh setelah itu. Penulisan apa di kepenulisan atau mungkin masa-masa romantisme zaman kuliah mungkin ya Teh. Zaman-zaman kuliah gitu Teh, gimana sih gitu seorang Sania Rashid? Kalau kepenulisan dulu ya, karena mulainya dari zaman sekolah kan. Yes. Karena dari SD, SMP saya sudah baca sastra. Yes. Akhirnya waktu kelas 2 SMP itu saya ingat banget sama almarhum ibu saya, kita naik beca di Cianjur. Wow. Saya bilang gini sama ibu saya, satu saat saya pengen jadi sastrawan. Oh my God. Aku merinding. Wow. Satu saat saya pengen jadi sastrawan. Yes. Makanya waktu itu saya pernah bilang kan, karena kakek saya orang Padang, asli Bukit Tinggi. Orang Padang kalau nggak jadi tukang dagang pasti jadi sastrawan. Saya jadi sastrawan aja deh. Nggak bakat dagang soalnya. Nggak bakal dagang. Nggak bakat dagang. Oke, dan itu tercetuslah kata-kata itu. Tercetus kata-kata itu, saya pengen jadi penulis gitu kan. Cuman kan yang zaman dulu itu kan maksudnya masih tahun 90-an gitu kan, kepenulisan kan belum se-booming sekarang masif sekarang ya Teh. Belum se-masif sekarang gitu kan. Lalu saya berpikir bisa nggak sih saya hidup dari kepenulisan gitu kan. Artinya ya kita kembali ke realita kan. Setelah saya besar saya kembali ke realita. Akhirnya saya mulai berkarir di perhotelan. Oke, dari perhotelan itulah yang mengantar saya bisa traveling ke luar negeri, berkeliling. Akhirnya dengan naik gunung, dengan kesana kesini, berkenalan dengan banyak orang, akhirnya dituangkanlah dalam cerita ini.
dituangkanlah dalam cerita Iya, ini. betul. Nah, yang kemudian gini Teh, kan tadi cerita tentang karir itu pertama ya saya ingin jadi penulis. Nah, pertanyaannya sejak kapan terbesit mau mendaki gunung tuh piye? Awalnya sesuai dengan yang ceritakan di sini. Jadi waktu SMA kelas 1 atau kelas 2 ya saya lupa. Kita itu ikut pramuka. Pramuka, lalu ada perkemahan Sabtu Minggu, ikutlah gitu kan. Karena saya tinggal di Cianjur, yang terdekat itu cuma Cibodas dan Gede Pangrango, ya nggak ada pilihan lagi gitu kan. Akhirnya saya ikut, tapi cuma persami aja sih di Mandalawangi Campground, pramuka tempat camping itu, dan kita cuma trekking ke Curug Ciberem. Curug Ciberem itu adanya di trek pendakian Gede Pangrango. Curug itu dalam bahasa Sunda artinya, bahasa Indonesianya itu air terjun. Air terjun ya. Akhirnya saya ke sana dan di situ saya baru tahu gitu. Saya nggak tahu, saya tidak menyadari kalau ini namanya hiking loh. Ini namanya pendakian pencinta alam gitu kan. Nggak tahu, kita mah hore-hore aja. Hore aja. Gitu. Anak SMA disuruh guru kan, guru pramuka kan, ya udah gitu yang seperti itu. Awalnya dari situ. Iya. Yang akhirnya ketemu Tony, Gary, dan Erlangga Giri Balkis. Oke, Teh, kembali lagi Teh. Apa yang membuat Teteh akhirnya tertarik dalam dunia kepenulisan dan memutuskan untuk oke, aku harus menulis? Waktu itu kelas SMA saya kan ke Jakarta, pindah ke Jakarta kelas 2 itu pindah ke Jakarta kelas 3 sampai kelas 3. Di kelas 3 itu saya sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta. Oke, hai teman-teman SMA 1. Alumni 98. Iya. Wow, waktu rusuh-rusuhnya ya. Iya. Jadi waktu kelas 3 itu saya itu bandel. Bandel dalam arti kata malas sekolah, bolos. Bolos lah pokoknya kerjaannya seperti itu. Kelas 3 itu saya punya wali kelas. Wali kelasnya kebetulan guru bahasa Indonesia. Galaknya setengah mati, Bu. Udah kayak guru lebih matematika dari guru matematika. Lebih menyeramkan dari itu. Oke. Pak Bob, namanya Pak Bob orang Nias. Setelah itu saya pernah dipanggil nih. Saya dipanggil setelah bolos 2 bulan gak sekolah. Sudah gitu saya cuma dipanggil. Dia gebrak meja dong di ruang guru. Nice. Kamu mau lulus apa enggak? Kalau mau lulus masuk sekolah belajar. Saya langsung oke gitu kan. Masih biasa gitu kan sudah. Pada akhirnya terus Pak Bob ini dikenal sebagai guru yang selalu memberi pertanyaan sulit di ulangan. Saat itu entah saya lupa ya catur bulan apa zaman semester saya lupa deh. Dia bilang gini, saya ke seluruh murid nih ceritanya kelas 3 ini. Saya mau ulangan berikut ini, ulangan semester atau caturan ini, dia bilang saya akan membuat pertanyaan yang sesulit-sulitnya, yang membuat kalian semua akan berkeringat tidak bisa menjawab. Buset. Iya, udah gitu. Oke gitu kan. Kita mah nyantai aja oke gitu kan. Anak SMA kelas 3 gitu kan. Wah, baru belajar ini tuh. Menyela orang udah gitu udah akhirnya dia bikinlah benar soal ulangan itu memang sulit sekali. Jadi pertanyaannya tuh nggak ada yang di textbook. Kayak misalnya hujan panas karya siapa? Kalau orang nggak tahu A.A. Nafis nggak pernah baca, itu nggak akan bisa jawab. Iya, benar. Lalu esai ini itu pertanyaan. Jadi dari ulangan itu dari seluruh anak kelas 3 yang dapat nilai 6 nggak ada yang 7 loh. Cuma 3 orang. 2 anak IPA, 1 saya. Wow. Udah gitu saya dipanggil lagi nih ke ruang guru lagi. Kok kenapa lagi ya? Apalagi ya saya. Kayaknya saya udah sekolah gitu kan. Akhirnya dia nanya gini, kamu nyontek ya? Nah aja nyontek gitu kan, sembarangan. Enggak Pak, saya belajar swear bilang gitu. Akhirnya dia itu seperti tahu kalau saya ini suka sastra dan suka menulis. Mungkin insting seorang guru ya, guru. Jadi setelah itu saya seperti digembleng gitu loh. Saya seperti digembleng. Dia itu he was my first writing mentor. Nice. Udah gitu digembleng, tapi enggak yang kadang-kadang ada murid yang disayang dengan disayang. Kalau saya enggak disayang dengan cara dimarah-marahin. Karena bandel gitu kan. Akhirnya saya dipanggil lagi, nggak lama dipanggil lagi. Salah apa lagi ya gue gitu kan. Terus saya bilang gini, dia cuma kasih ke ruang BP lagi. Bisa. Kan serem ya?
Iya kan bahas kalau orang ke ruang BP, aduh salah apa gue bikin gitu. kesalahan apa? Begini aja. Makanya gue udah sekolah, udah ini, udah menjalankan tugas sebagai murid gitu. Terus beliau ada di situ dan ada guru BP gitu. Waduh, ada wali kelas, ada guru BP. Ternyata mereka ini, itu tahun 98. Dia bilang, kamu mau ikut ini enggak? Sayembara mengarang novel Dewan Kesenian Jakarta. Wow. Tertarik kan? Iya. Ide cerita langsung swing. Iya. Tapi saya nggak bisa ikut karena setelahnya saya sakit demam berdarah. Oke. Deadline-nya Udah wow aja. udah gitu udah. Akhirnya saya nggak ikut karena saya sakit kan hampir 2 bulan lah ya, istilahnya nggak begitu. Tapi appreciate banget. Ya appreciate gitu. banget. Udah gitu sudah lalu ada satu titik akhirnya I really love this teacher, I really love this mentor. Iya. Jadi waktu itu beliau itu sakit ginjal. Oke. Saat itu kan masih zaman Askes, belum ada BPJS, Iya, ya kan? Untuk pegawai negeri kan. Iya, betul. Karena beliau sakitnya parah dan harus cuci darah, jadi saat itu Askes hanya mengcover 50%. Oke. Saat itu beliau itu mau ulang tahun ceritanya. Beliau itu mau ulang tahun, lalu anak-anak itu tahu, anak-anak satu kelas itu tahu. Kita kasih kado ulang tahun, mungkin kita nggak bisa kasih apa-apa ya dalam bentuk membantu beliau gitu kan. Saya disuruh bikin puisi. Oke. Suruh bikin puisi, jadi kayak nanti gurunya masuk lalu dia ngajar seperti biasa, lalu kita kasih surprise dengan puisi yang seperti itu. Udah gitu udah selesai, terus saya akhirnya maju ke depan membacakan puisi itu, satu kelas itu nangis, termasuk beliau sendiri, gitu. Udah gitu dia cuma bilang belajar ya nak, kan. Belajar itu sakit, tapi hasilnya nanti akan indah, dia bilang kan seperti itu kan. Oke. Udah gitu, di situ saya mulai nangis kan, saya mulai oh gitu kan namanya. Gue jadi terharu. Meskipun bandel gitu kan, tapi tetap punya. Sudah akhirnya udah. Oh iya Pak gitu kan. Akhirnya setelah itu he became my writing mentor gitu udah. Pas lulusan, akhirnya lulus juga, Bo. Iya. Lulus juga. Alhamdulillah ya. Alhamdullah lulus. Pas hari terakhir, kalau nggak salah hari terakhir saya ke sekolah, dia bilang gini sama saya, jangan datang sama saya kecuali sebelum kamu menerbitkan satu novel. Oke Pak, beres, siap. Siap. dengan gaya dengan gitu gaya, kan? padahal dia orangnya kan ya dia ngerti aja kan. Benar-benar seorang guru lah, dia kan udah termasuk sepuh juga, di atas 50 saat itu kan. Jangan kembali sama saya kalau kamu belum bikin satu novel. 3 bulan kemudian meninggal. 3 bulan kemudian nangis. Jadi saya lagi ke sekolah lagi, kayaknya mau legalisir. Depan seberang sekolah itu ada halte kan, ada halte. Saya itu ceritanya punya pacar kan, satu angkatan gitu kan. Udah laku waktu itu. Udah laku waktu itu. Udah gitu, wanita certar ya kan di halte. Si cowok ini masuk sekolah terus balik lagi ke saya, dia cuma bilang gini, Pak Bob meninggal. Itu langsung nangis di situ. Langsung nangis. Saya sejak itu saya berjanji saya harus bikin novel. Saya harus menulis dari situ. Wow, menarik sekali perjalanan. Jadi itu yang menjadi motivasi. Ya, motivasinya. Yeah. Bahkan sebenarnya cerita itu saya masukkan di novel pertama yang hitam putih Emiliano dulu. Tapi difiksikan lah maksudnya, tapi ya ada di situ. Ada di situ. Dan cowok pertamamu itu pacar? Oh enggak, kagak masuk sama sekali. Udah zaman cinta monyet. Oh enggak masuk. Enggak penting. Tadi ya kegeeran lagi. Oke, nggak penting. Yang penting tuh yang kalau sudah masuk, sudah pernah hadir, benar-benar hadir lah, itu baru penting. Baru masukin novel kan? Ya, ngomongin soal novel Kak, itu tadi kan ketertarikan Kak Sania, akhirnya kita bisa tahu bahwa story-nya cukup panjang dan cukup membuat saya yang mendengar juga menjadi terbawa suasana gitu ya, haru banget, dan mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang luar biasa ya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kak Sania, apa yang membuat Kak Sania akhirnya menulis tentang Gede Pangrango dan Salju Everest dan menjadikan judul dari kedua gunung itu tuh di buku karya kan yang kedua ini?
Apa yang menarik gitu? Apa yang menarik? Sebenarnya sih awalnya saya suka menulis fiksi, novel, dan saya pengen menuliskan catatan perjalanan saya. Oke. Awalnya cuma di situ aja gitu Iya, kan. iya. Tapi mungkin baru terrealisasi tahun 2020 itu pas saya menulis ini gitu Iya. kan. Saya ingin mempublikasikan gitu loh kepada seluruh pembaca dan masyarakat Indonesia ini tentang dunia pendakian. Oke. Tentang banyak teknikal di sini, lalu Betul. sejarahnya seperti apa, gunung ini seperti apa, gunung ini seperti apa. Sebenarnya sih awalnya cuma itu aja, gitu kan. Kenapa Gede Pangrango? Mungkin karena saya besar di Cianjur dan itu gunung pertama yang gitu didaki, kan, yang didaki. Akhirnya saya memutuskan judulnya Gede Pangrango dan Salju Everest. Oke. Gitu. Ada nggak kemudian terbesit gini, oh saya mau nulis ini sekaligus pengen juga mempromosikan daerah saya gitu. Ada nggak waktu itu terbesit? Waktu nulis enggak, tidak terpikir sama sekali. Tidak terpikir sama sekali. Tidak terpikir sama sekali. Kan kalau penulis itu kan rata-rata we write what we know. Gitu kan. Yang saya tahu aja yang saya tulis gitu kan. Yang saya lahir di Cianjur, kotanya seperti ini, Gede Pangrango seperti ini, sudah gitu kan. Alhamdulillah sih apresiasinya cukup baik gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini. Terima kasih buat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu kan. Ya kan, akhirnya sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup yang kayak begitu, luar biasa gitu kan. Alhamdulillah sekali diapresiasi dan cukup membahagiakan juga sih. Dan Kasania nggak nyangka ya, dari mengangkat konten lokal yang Kasania pikir ya udah saya nulis karena saya pengen nulis gitu. Tapi itu ternyata efeknya luar biasa untuk dunia pariwisata. Iya. Ternyata gitu kan. Sampai saya gitu. Gitu kan. Lalu di sini juga kan ada tokoh sahabat saya sih, namanya Patrick, orang Jerman. Saya bilang sama dia, kayaknya kita nulis aja. Saya nulis aja ya. Maksudnya kita hiking dulu, kita sering hiking, tapi kita hiking aja. Yang penting naik gunung, tidak buang sampah sembarangan, puncak, turun, dah selesai gitu kan. Ternyata impactnya gitu kan. Impactnya itu ke kelestarian hutan, taman nasional yang seperti itu ya. Alhamdulillah sih. Luar biasa ya. Artinya dari menulis tuh membuat sebuah langkah yang tidak hanya sekedar sampai di tulisan, tapi tulisan itu mampu men-influence ke masyarakat, ke pemerintah gitu ya Kak ya. Bahkan ini kan yang pertama kali saya sounding itu kan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Istrinya Bapak Kepala itu yang pertama kali baca. Wow. Jadi ada satu quote saya juga di sini yang mereka bikin t-shirt, quote-nya dari sini. Wow, nice. Begitu diapresiasi, yang harusnya tuh memang seperti itu. Aku merinding loh Kak. Iya. Wow. Masya Allah. Iya, sampaikan terima kasih juga. Ibu, Bapak. Iya, Masya Allah. Karena memang jarang banget ya ada pemerintah yang mampu melihat itu. Iya. Yang kayak melihat hal itu yang kemudian diapresiasi sebagai karya anak daerah. Yang menasional. Mendunia. Amin. Karena udah nyampe di Ubud Writer Festival kan. Artinya kan tidak hanya orang dari negara kita yang membaca buku ini, tapi juga orang yang ada di mancanegara juga. Betul. Congrats ya Kak. Thank you. Luar biasa, kamu itu luar biasa. Aku merasa sangat sangat terhormat kamu ada di depan saya hari ini. Terima kasih. Baik, Kak Sania. Apakah tokoh, aku mau tanya dulu tentang tokoh yang ada dalam buku ini. Sedikit banyak kan sudah aku baca buku ini ya Kak ya. Terkait tiga tokoh yang paling menjadi ada empat ya. Tokoh yang paling ini ada Tony, ada Gary, sama Erlangga dan Patrick. Nah, boleh nggak ceritakan karakter 4 orang ini gitu. Ini ada di dunia nyata semua kah? Apakah ini karena fiksi di dunia fiksi atau seperti apa Kak? Oke, kalau Erlangga itu dia itu fiksi. Full fiksi. Itu hanya imajinasi saya untuk menciptakan satu tokoh. Patrick orangnya ada.
Ada, Kak. Patrick orangnya ada, orang Jerman. Dia itu sahabat segala cuaca. Oke. Makem. Dia itu meskipun dia jauh tapi sampai sekarang kenalnya karena naik gunung juga. Oke. Kenalnya karena naik gunung juga. Dulu kita sama-sama tinggal di Abu Dhabi, and then dia itu lebih dari sahabat, lebih dari keluarga. Up and down-nya saya itu dia tahu. Oke. Dan dia selalu support. Nggak pernah ninggalin sedikit pun. Ya, seperti itu. Karakternya Patrick itu dia orangnya sebenarnya pendiam ya. Dia tidak terlalu, bukan tipe orang ekstrovert. Oke, tapi baik. Ya. Dia baik. Dia sangat bukan solidaritas lagi ya, dia selalu support semua sahabat-sahabatnya dia. Iya, oke. Kalaupun apa yang dia bisa kasih dia kasih gitu loh. Seperti itu. Sebagai teman sangat loyal. Sangat loyal gitu kan. Dan pertemanan. keluarga saya tahu dia tahu kenal keluarga saya, pernah ke Indonesia gitu kan. Jadi ya Patrick itu benar-benar real, benar-benar ada. Benar-benar ada tokoh Ada. Patrick. Dengan nama yang tidak diganti Tidak juga saya ya, ganti, Kak? tidak Oke, saya oke. ganti. Apa kabar dengan yang Kalau Tony Tony? itu 50% ada, 50% fiksi. Oh, oke. 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 Jadi Tony itu aslinya Tony itu saya fiksikan menjadi Tony. Gitu. Iya, kayak oke. gitu kan. Kalau Gary, Kak? Gary aslinya ada. Gary aslinya ada. 100% orangnya ada. 100% orangnya ada. Ya. Orangnya ada. Dan orangnya tahu nggak Kakak masukin dalam cerita ini? Tahu. Tahu. Gimana kok bisa tahu, Kak? Kalau Patrick kan otomatis kita tahu lah karena Kakak sering komunikasi. Apa kabar dengan Gary? Kalau Gary itu jadi saat saya saya tulis ini lalu akhirnya terbit masuk Ubud Festival. Yes. Lalu seorang sahabat saya bilang, kamu nulis Gede Pangrango. Karena dia kan, karena Gary istilahnya seperti itu. Udah tulis capek-capek. Bikin pusing orang Grasindo. Udah capek-capek bikin editor, ngedit berbulan-bulan ya kan. Masuk ke Warawiri Ubud Festival. Tapi orang yang ditulis nggak tahu. Iya kan? Iya, seperti itu kan. Benar juga ya. Jadi istilahnya kayak misalnya kamu mencintai seseorang tapi orangnya nggak pernah tahu gitu kan. Kan bodoh ya. Iya sih. Maksudnya if you love someone you better say it. Yes. Ya kan? Daripada kamu pendam-pendam. Gitu yang nanti mending speak up speak up gitu kan. Mau ditolak mau enggak itu urusan belakangan iya, gitu. Akhirnya benar juga, akhirnya saya menghubungi satu teman saya dan Gary untuk menjembatani. Dia bilang Nia lagi bikin novel, Nia sudah publish novel begini-begini, dia akan kirim sama kamu, yang seperti itu. Akhirnya dia terus si Gary-nya bilang oke, nggak apa-apa, kirim aja katanya. Novel apa sih gini. Ya udah, akhirnya saya kirim pakai pos dengan tulis surat kan. Saya tulis surat klasik sekali nggak mungkin via WhatsApp kan. Panjang nanti urusannya. Benar. Jadi saya kirim, udah dia tahu. Bahkan saya undang ke launching yang di Gramedia Depok, dia sih nggak datang. Saya tidak berharap dia datang juga kan. Daripada ini kan daripada malah dia yang diwawancara. Enggak, suasana gonjang-ganjing. Ya ampun, jadi tokoh Gary ini benar ada dan beliau tahu bahwa dia hadir dalam sebuah karya yang luar biasa ya. Bahkan saya bilang sama dia, kamu yang menginspirasi saya. Saya bilang, ya sorry ya, saya nggak minta izin dulu saat penulisan. Karena saya juga nggak tahu kontak kamu di mana. Waktu itu kan saya nggak tahu nomor WhatsApp atau apa gitu kan. Dia, lalu saya bilang, ya ini memang satu yang sudah jadi masa lalu kita gitu kan. Tapi kamu jangan khawatir sih, ini dibikin fiksi gitu kan. Maksudnya dia sudah punya kehidupan sendiri gitu kan. Sudah punya keluarga. Dan saya juga tidak mau dengan tulisan saya akhirnya bisa merusak orang atau apa gitu kan. Just keep it just like this gitu. Iya. Ini hanya sebuah tulisan. Hanya sebuah tulisan, yang penting kamu tahu, that's it. Yes. Ya gitu. Cukup sampai di situ. Oke, aku pengen menggali lebih dalam tapi jangan karena ini bukan infotainment ya. Oke, Kania, Teteh, kakak gitu ya. Teteh ini membagi waktu. Teteh ini kan seorang
ibu juga iya gitu ya. Seorang penulis iya, pendaki iya, entrepreneur juga ya, seorang founder dari Indo Trackers gitu. Bagaimana sih Kak membagi waktu? Dulu plus kerja di hotel lagi dulu kan. Dulu itu ibu saya masih ada. Oke. Jadi mama yang ngurus anak saya. Oke. Sampai Anak soleha. sampai saya kerja di luar kan. Iya. Makanya ketemu Patrick, kan emang yang naik Oh, gunung. anak waktu itu nggak dibawa ya Kak? Nggak dibawa. Jadi udah gitu ya mungkin karena ada ibu saya sampai 2015. Memang kalau nenek-nenek tuh gitu, pasti nggak ngizinin. Dia bilang gini, kamu mau kemana kek gitu kan terserah, tapi anaknya nggak boleh yang kayak gitu kan. Iya, Masya Allah. Ya udah gitu, dari 2015 akhirnya saya pulang karena ibu saya sakit kan. Akhirnya 2017 ibu saya berpulang, anak saya baru udah sama saya. Jadi di 6 tahun belakangan itu baru saya sama anak saya. Dan kebetulan dia sudah besar juga gitu kan, maksudnya bukan yang harus saya anterin ke sekolah atau apa atau ini yang seperti itu. Dia sudah cukup mandiri lah. Sekarang sudah usia 17 mau masuk kuliah. Sudah mau masuk kuliah. Mudah-mudahan nanti lancar-lancar ya Kak. Amin. Oke. Berarti membagi menjadi seorang ibu, menjadi seorang pebisnis juga gitu ya, penulis. Kapan waktumu menulis Kak? Biasanya malam. Ada nggak sebuah komitmen atau apa gitu, trik atau apa gitu dalam kamu menyelesaikan deh, dan ini kan sudah karya kedua nih. Dan karyanya nggak main-main. Kalau menulis biasanya saya nggak mau diganggu. Oke. Nggak mau diganggu. Kalau misalnya saya biasanya pasang target. Oke. 1 bulan selesai. 20 hari selesai. Karena ini panjang kan, jadi 1 bulan 10 hari harus selesai. Jadi saya harus punya target dulu. Kita harus punya goal dulu. Tulisan ini harus selesai dalam 30 hari. Molor-molor 40 hari lah fine gitu kan. Gitu. Jadi 30 hari. Iya. 1 bulan 10 hari. Setebal ini. Jadi ada triknya. Kalau misalnya saya mau selesaikan 350 halaman, berarti dalam 1 bulan. Dibagi 30, berarti dalam 1 hari saya harus menulis 15 halaman. Mau suka mau enggak, kita harus disiplin. Mau capek, mau lagi ada masalah atau tiba-tiba listrik mati, pompa air rusak, mama kan? Iya. Seperti itu. Saya harus selesaikan. Tidur jam 3 pagi, jam 3 pagi, nggak masalah. Tapi saya harus tetap komitmen dan disiplin. Komitmen dan disiplin. Nah Kak, kan ada up and down ya kitanya ya. Ada kayak misalnya mood kita jadi kurang asik, kan tertuang juga tuh dalam sebuah tulisan gitu. Untuk mengantisipasi hal tersebut gimana triknya Kalau kesannya? penulisan itu ada namanya first draft. Oke. Jadi kita tulis aja. Mau moodnya jelek, saya lagi nggak mood, tetapi saya tetap tulis aja. Saya tetap selesaikan 15 halaman. Sudah, nanti udah gitu satu novel itu selesai, kita bisa balik lagi. Kan kita ada self editing. Ini kalimatnya jelek, buang aja. Ini ganti kalimat ini. Nanti kalau moodnya sudah membaik kan bisa kita perbaiki. Tapi di saat kita nulis aja. Kayak gitu. Jadi triknya kalau mau nulis ya udah nulis aja dulu, nggak usah mikirin mood bagus, mood jelek. Jangan juga kalau moodnya nggak bagus malah ada hal-hal yang emosional yang masuk dalam. Iya. Iya. Tapi tulis aja nggak masalah. Misalnya gini Kak, lagi jadi males nih, ini kan namanya manusia ya. Ada males. Adalah masanya harus komit, harus disiplin. Tapi ada saatnya kan kita juga yang kayak, aduh kok mager ya, kok ini ya, apa yang untuk mengembalikan semangat kannya lagi. Kalau misalnya udah mentok biasanya kan orang kalau nulis tiba-tiba kehilangan tiba-tiba kehilangan inspirasi gitu. Buat nulis tuh kehilangan kata gitu. Apa ya gitu. Membaca. Oke. Membaca, karena membaca itu membantu kita belajar dari penulis lain. Belajar diksi. Oh, diksinya sih ini bagus loh, keren gitu kan. Jadi otomatis otak kita juga ter-challenge. Jadi semacam nutrisi lah buat otak kita. Biasanya dengan membaca, atau saya ini hobi nonton. Nonton Netflix, film apa aja kayak pilih 1, 2 jam, udah. Oh iya, lalu nanti switch lagi. Oke. Kesannya biasanya membutuhkan waktu berapa jam dalam menulis misalnya 15 halaman? 15 halaman itu 5 jaman lah.
5 jam ya? 5 jaman udah di sela-sela ngapain dulu, makan kue, scroll ini, belanja online. Mama. Iya. Udah gitu udah balik lagi yang seperti itu. Healingnya gitu ya? Healingnya Kak? gitu, belanja online. Healingnya belanja online. Oke. Lihat-lihat olahraganya Sofia Lachuba, wah keren nih gitu. Oh, Itu healing gitu. gitu, biar kurus gitu kan. Pantesan ya, aduh angle saya udah oke kan dia gitu. Oke, Kak Teteh, kalau gitu kan berarti adalah hal-hal yang kemudian maybe gitu pada saat dalam proses sebuah penulisan ada yang kayak semacam apa ya, kalau kata orang kita menulis nih ada tiba-tiba tuh suka berhenti di satu novel itu belum selesai tapi kita udah kayak tiba-tiba dapat ide untuk menulis yang lain gitu. Ada. Pernah nggak seperti itu? Dan sedang saya alami juga sekarang. ya. Oke. Akan lahir, jadi ini lagi tengah-tengah gitu lagi 6 bulan nih, udah mau lahiran nih. Ada. Tiba-tiba udah pengen lahiran lagi Iya, ada. Ada. Contohnya sekarang saya ini kan sebenarnya lagi penulisan romansa Sofia, yaitu tentang sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Okay. Udah riset semuanya dari tahun lalu, saya udah bolak-balik Museum Kebangkitan Nasional, udah kesana kesini gitu kan. Sudah jadi sempat 150 halaman. Itu stuck, datanglah ide lagi di awal Januari. Tapi saya berpikir begini, jangan sampai ide ini membuat yang ini berhenti terlalu lama. Jadi saya selesaikan ide ini sampai selesai, saya akan kembali lagi. Jadi itu saya selesaikan. Jadi saya baru menyelesaikan satu novel, adventure juga, dalam 23 hari 300 halaman. Wow. Jadi saya bilang sebelum saya ke Manado nih, ide di tengah-tengah ini nih yang tiba-tiba nongol wangsit ini nih, saya selesaiin dulu. Gitu. Nanti saya pulang Manado, istirahat sebentar, saya tuliskan lagi yang itu. Oke. Dapat wangsit, selesaiin dulu tuh. Selesaiin dulu ya. Mempertahankan sebuah komitmen, mempertahankan kedisiplinan gitu ya, membaca itu menjadi sebuah kunci utama ya buat seorang Sania Rashid. Iya, karena menurut saya sukses itu bukan bakat, sukses itu bukan DNA, bukan network atau orang yang kita temui. Dan sukses itu bukan keberuntungan, bukan. Sukses itu hanya persisten atau komitmen yang tidak pernah berhenti sama kerja keras. Persisten and commitment. Dan komitmen. Dan konsistensi sih. Dan konsistensi. Jadi dan itu akan melalui jatuh bangun. Try again, fail again, try again, fail again, sampai one day it will work. Gitu. Jadi kalau nggak ada disiplin ya nggak akan sampai ke sana. Dan nggak mungkin nyampe kepada kesuksesan yang saat ini dan akan melahirkan lagi beberapa karya gitu ya Kak ya. Insya Allah, amin. Oke, Kak Sania ini kan seorang founder juga di Indo Trackers gitu ya. Boleh nggak ceritain sedikit tentang Indo Trackers? Indo Trackers itu sebenarnya seperti travel agent tapi khusus naik gunung. Oke, kita trip hanya naik gunung, tidak ada trip lain. Nggak ada trip hore-hore mau kemana, nggak ada, kecuali misalnya habis naik Semeru, besoknya mau jalan-jalan 2 hari di Malang, fine gitu kan. Tapi fokusnya kita di naik gunung. Jadi sama kayak travel agent, misalnya kalau kita mau ke Bali 8 hari, bayar travel agent, nanti dia akan jemput, pick up, antar ke sana ke sini. Kita sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ada klien mau nanjak ke Pangrango gitu kan dari luar negeri, misalnya dari Singapura dia sampai Jakarta, Soekarno-Hatta, kita jemput dari situ ke Gede Pangrango, kita sediakan semuanya, porter, guide, tenda, makanan, sleeping gear, sleeping bag, semuanya kita sediakan, sampai semua selesai kembali lagi, sampai kita drop lagi di airport. Itulah Indo Trackers ya. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang nanti punya keinginan untuk mendaki gunung, mau pemula, yang sudah ini juga bisa kan bisa, ya kayak? Berarti kalau yang pemula bakal ada pendampingan khusus nih dari Indo Trackers sendiri? Biasanya di setiap gunung itu kita sudah punya tim. Kita sudah punya guide masing-masing dari yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita sudah ada. Wow, keren. Sukses untuk usahanya. Kak
sebelum aku mau pertanyaan ke terakhir, tapi aku mau tahu dulu, boleh nggak cerita sedikit aja tentang Everest? Everest, Everest itu the highest mountain in the world kan. Impian semua pendaki gunung di dunia ini gitu, pasti semuanya pengen ke Everest. Itu jadi salah satu obsesi saya sih sebenarnya, obsesi saya pribadi. Mungkin kalau misalnya orang yang berteman di Facebook tadi saya, at least 10 tahun lalu lah, pasti postingan saya nggak jauh dari Everest lagi gitu kan. Yang seperti itu. Gunungnya 8.848, tapi nggak semua orang bisa ke atas, karena biayanya mahal dan beresiko tinggi, masuk nyawa gitu kan. Jadi kebanyakan orang itu hanya sampai di Everest Base Camp, termasuk saya, dengan ketinggian 5.364 gitu. Jadi at least Base Camp itu adalah titik terakhir sebelum para pendaki itu akan ke puncak. Akan ke puncak. Yang mempertaruhkan hidup dan matinya dia. Dan kalau ke puncak itu nggak yang kalau kita sampai misalnya ke Rinjani, titik terakhirnya itu kan di Pelawangan Sembalun misalkan. Terus dari gitu udah sampai Pelawangan Sembalun, besoknya muncak, balik lagi nggak seperti itu. Itu bisa 2 bulan. Iya, dari Everest Base Camp sampai puncak itu bisa 2 bulan. Sure. Jadi misalkan biasanya para Sherpa dan guide itu dia sudah tahu tanggal berapa Everest akan cerah untuk sampai puncak. Biasanya di akhir April sampai awal Mei. Mereka sudah tahu gitu kan. Jadi dari sebelum April itu, dari Februari itu para pendaki sudah di Everest Base Camp. Jadi triknya itu seperti, jadi kan menuju Base Camp itu ada Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4 baru ke puncak. Ya kan? Nah, dari Base Camp itu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu dia hanya bolak-balik ke Camp 1, balik lagi Base Camp. Camp 1 balik lagi Base Camp. Itu untuk aklimatisasi. Oke. Ya kan, agar dia terbiasa melewati crevasse, melewati ini semua. Setelah dirasa mampu, nanti balik lagi tetap ke Base Camp. Lalu maju ke Camp 2. Balik lagi ke Base Camp. Camp 2 Base Camp. Sampai akhirnya Camp 4. Kalau dirasa memang sudah mampu, biasanya sih udah pada tepar duluan ya, karena ketinggian. Nah, kalau sudah misalnya, ini orang fit sekali nih, dia bisa nih sampai ke atas, baru nanti di titik terakhir dia akan dari Base Camp itu dia naik ke 4, Camp 4 baru dia buka tenda, baru dia muncak, baru turun. Jadi nggak segampang dari Base Camp besok kita muncak yuk, enggak. 2 bulan dulu di Base Camp itu 2 bulan. Jadi kalau lagi musim pendakian di Everest Base Camp itu jadi udah kayak perkampungan gitu, tenda-tenda gitu kan, tenda grup ini yang seperti itu. Dan itu kan cost-nya tinggi sekali, untuk sampai ke puncak itu bisa $65.000. Wow. Gitu kan. Jadi kebanyakan ya kalau pendakian seperti saya gitu kan, paling cuma sampai Base Camp aja. Pendaki seperti saya tapi udah nyampe Everest yang Base saya Camp. teh naon gitu kan. Aku mah apa tuh gitu kan. Kalau kamu apa tuh, aku baru nyampe di mimpi pengen naik gunung. Oke, terakhir Kak Sania atau Teteh punya harapan apa kepada putra sematawayang? Putri sematawayang ya. Ya kayaknya setiap harapan orang tua sama ya gitu kan. Saya pengen anak saya sukses, mandiri, bisa membanggakan saya lah gitu kan. Setiap orang tua tidak ada yang namanya berharap pamrih atau apa gitu kan, enggak. Melihat dia sukses, bisa mandiri, berbakti, menolong orang banyak, itu saya sudah senang sekali. Kasih dong pesannya buat anak. Semangat. Oke, dia mau jadi dokter. Dia mau jadi dokter. Saya tanya kemarin, dokter apa gitu kan? Mau jadi spesialis jantung. Kenapa? Karena dulu kan dia deket sama ibu saya kan. Karena dulu nenek sakit jantung. Kalau Angel udah jadi dokter, mungkin Angel bisa nolong dan nenek masih ada. Semoga cita-citanya dilancarkan sama Tuhan gitu. Amin. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua cita-citanya pokoknya mudah-mudahan. Doain juga nih mamahnya ya tetap strong menjadi perempuan yang keren dan menjadi penulis yang bisa mengalahkan J.K. Rowling. Amin ya kan, minimal kita kecipratan gitu. Langsung beli rumah di Malibu Beach kan.
Apa Beverly Hills gitu kan. Oke Kak Sania, thank you so much. Makasih. Terima kasih sudah hadir di podcast Literasi Sulawesi Utara. Pasti Sobat Literasi di rumah sangat terinspirasi dengan kehadiranmu. Semoga. Iya, dan mudah-mudahan juga kapan pulangnya Kak? Besok. Balik ke Bali. Ke Bali, ya. Ke Bali besok. Kita doakan semoga Kak Sania tiba dengan selamat gitu. Amin. Ya. Dan semakin sukses melahirkan karya-karya yang luar biasa lagi. Iya. Oke, terima kasih teman bicara kita hari ini, Sania Rashid, dan terima kasih Sobat Literasi yang sudah menonton kita hari ini. Mudah-mudahan terus memberikan informasi dan inspirasi kepada teman-teman di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih banyak, semoga kita bakal ketemu lagi di sesi yang lainnya. Salam literasi dan sampai jumpa.